Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-temanku semua hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asin ingin berbagi tentang cara menanam kelapa sawit terbaru tanpa menunggu kelapa sawit tua ditebang, ya, atau cara meremajakan kelapa sawit menanam baru tanpa menunggu kelapa sawit tua di replanting atau ditebang. Oke, di video kali ini Bang Asin mendapatkan satu buah lahan, ya, sebuah lokasi atau kebun sawit, yang mana video-video sebelumnya sudah Bang Asin jelaskan juga, cuman ini supaya lebih jelas, ya, karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Bagaimana cara agar kelapa sawit kita itu cepat berbuah tanpa menunggu waktu kelapa sawit tua ditebang atau direplanting, ya, supaya hasil produksi dari kelapa sawit itu sambung menyambung atau terus menerus tanpa ada waktu jeda istirahat, ya, karena biasa yang Bang Asin lihat di perusahaan kelapa sawit teman-teman, itu kelapa sawit yang sudah tua ditebang, ditumbang semua, kemudian setelah itu baru ditanam bibit kelapa sawit baru. Nah, itu pasti menunggu waktu atau jeda yang cukup lama. Kenapa? Karena bibit kelapa sawit yang baru ditanam itu bisa berproduksi sekitar kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun baru mulai bisa menghasilkan buah dan belum bisa dijual, ya teman-teman, kecuali sudah mulai agak besar-besar BJR 5 atau rata-rata berat sawit itu 5 kilo mungkin sudah bisa dijual. Nah, untuk mencegah hal tersebut supaya teman-teman tidak menunggu lama atau tidak ada waktu jeda yang terlalu lama sampai bertahun-tahun, makanya pemilik lahan ini menggunakan cara terbaru. Mudah-mudahan nanti Bang Asdin bisa buatkan video, ya, manakala sawit ini yang baru ditanam ini, bibit-bibit yang baru ditanam ini berbuah, kemudian sawit yang sudah tua ini ditumbang atau direplanting, ya. Nah, nanti untuk kelanjutan videonya silahkan teman-teman tunggu. Untuk itu silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru nanti dari Bang Asdin. Oke, di sini pemilik lahan teman-teman menanam bibit kelapa sawit itu di antara pohon sawit yang tua, ya, teman-teman bisa lihat. Ini bibitnya ditanam di antara pohon kelapa sawit yang sudah tua. Nah, nanti teman-teman terserah teman-teman mau tanam di bagian mana, terserah, ya. Apakah di antara pelepah sawit ini bisa juga, kemudian nanti jalur kelapa sawit yang tua ini teman-teman membuat tempat proningannya nanti, ya, untuk menyimpan pelepah, bisa istilahnya ditukar, ya. Ya, di tempat tumpukan pelepah ini teman-teman tanam kelapa sawit baru, bibit kelapa sawit yang terbaru, kemudian di pohon kelapa sawit tua ini teman-teman simpan nanti pelepah yang nanti pada saat teman-teman proning, ya. Teman-teman tinggal menentukan di mana mau menanam bibit tersebut, ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ini di setiap pohon kelapa sawit ini itu sudah ditanami bibit-bibit baru, ya, atau bibit tanaman baru, ya. Ini hampir semua rata berjalur ini ditanam di sekitar pohon sawit. Ada juga yang di tempat yang lain dia menanam di antara jarak antara pohon sawit ini dengan pohon sawit sebelah, dia tanam di tengah. Jadi tergantung teman-teman mana yang teman-teman rasa suka, ya. Nah, cuman kalau menurut Bang Asin, kalau ditanam di dekat pohon seperti ini pada saat dia berbuah tidak mengganggu jalan langsir sawit. Tetapi kalau teman-teman membuat menanam di tempat yang baru atau di tengah-tengah begini, ini otomatis akan merubah jalur langsir sawit dan akan membuat lagi jalan baru, ya teman-teman, ya. Nah, jadi yang mana gampangnya?
Nah, kegunaannya ini seperti ini apa teman-teman? Kegunaannya adalah manakala kita menunggu bibit kelapa sawit ini teman-teman berumur sampai produksi, ya istilahnya sudah berbuah pasir sampai kita bisa panen, itu kita tetap menikmati hasil. Kenapa? Karena buah pohon kelapa sawit yang sudah tinggi-tinggi ini belum teman-teman tumbang dan masih bisa menghasilkan. Selama egrek itu masih bisa nyampe 3 susun teman-teman, itu masih bisa dipanen ya. Nah, sambil menunggu bibit baru ini produksi berbuah, buahnya sudah bisa dijual, teman-teman masih bisa mendapatkan hasil dari buah kelapa sawit yang tinggi-tinggi ini. Nah, pertanyaannya, apakah kelapa sawit yang kecil ini akan terpengaruh, hasilnya akan bagus karena kelapa sawit yang tinggi-tinggi ini belum ditumbang teman-teman ya. Nah, masih sangat-sangat rimbun, matahari akan susah masuk. Apakah bibit yang baru ditanam ini terganggu? Nah, di sini pertanyaannya, jawabannya teman-teman, kalau Bang Astin lihat dari pertumbuhannya mungkin tidak terganggu. Kenapa? Karena bibit-bibit ini sangat subur ya, sangat subur sekali teman-teman ya. Hijau, daunnya hijau-hijau ya. Nah, pertumbuhan daun mudanya juga sangat bagus. Jadi kalau untuk pertumbuhannya mungkin tidak terganggu. Cuma teman-teman yang akan susah membedakan pupuknya. Kenapa? Karena pupuk untuk pohon kelapa sawit tua yang berbuah ini pasti yang teman-teman akan gunakan pupuk buah ya, untuk merangsang pertumbuhan buah. Sedangkan bibit kelapa sawit ini yang teman-teman baru tanam ini membutuhkan pupuk pertumbuhan. Nah, di sini Bang Astin belum mendapatkan informasi apakah pemilik lahan ini membagi 2 jenis pupuk atau dia hanya menggunakan 1 pupuk untuk 2 jenis pohon ini ya, pohon sawit tua dan bibit sawit yang baru ditanam. Di sini Bang Astin belum mendapatkan informasi. Nanti kalau Bang Astin dapatkan informasi, Bang Astin akan buatkan videonya lagi. Bang Astin akan mencari-cari informasi dulu ke pemilik lahan ya teman-teman, mohon bersabar ya. Nah itu. Dan apakah nanti kelapa sawit tua ini terganggu buahnya? Kalau untuk terganggu, Bang Astin bisa mengambil kesimpulan tidak, karena kelapa sawit ini sudah tinggi-tinggi, otomatis yang bagian-bagian bawah untuk bibit-bibit ini dia tidak ada mengganggu teman-teman ya. Cuman yang mengganggunya itu, yang takutnya terganggu itu adalah bibit yang baru ditanam. Untuk sementara, untuk sekarang, karena ini bibit belum berbuah, kalau untuk pertumbuhan tidak terganggu. Ini buktinya teman-teman bisa lihat, daunnya ini hijau-hijau sekali, sangat subur ya teman-teman ya, sangat-sangat subur ini. Nah, ini berarti menandakan bahwa pertumbuhan kelapa sawit ini tidak terganggu ya. Nah itu, jadi kalau teman-teman mau mencoba silakan. Kalau sudah ada teman-teman punya kelapa sawit yang sudah tinggi-tinggi seperti ini, daripada nanti ada waktu jeda teman-teman replanting, menunggu lagi sawit berbuah, sebaiknya teman-teman mencoba cara seperti ini ya. Dan Bang Astin akan update terus kabar terbarunya tentang cara menanam sawit seperti ini, apa kendalanya, supaya teman-temanku itu mendapatkan informasi yang real sampai sawit ini berbuah, sampai kelapa sawit yang tinggi-tinggi ini juga ditumbang dan sawit yang baru ini berbuah menjadi remaja ya. Nah, jadi untuk itu teman-teman, bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like-nya, dan yang paling penting bantu channelnya Bang Astin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Astin yang akan Bang Astin upload hampir tiap hari atau 1 minggu 3 kali. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, dan kalau ada masukan-masukan yang lain dari teman-teman semua, ide-ide terbaru, silahkan tulis juga di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi tentang dunia kelapa sawit. Oke, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.